Ya, selamat siang Daniel. Selamat siang Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, maaf ya mengganggu waktu istirahatnya. Saya mau tanya soal materi Ibu. Kan beberapa hari yang lalu itu Ibu menjelaskan tentang hak dan kewajiban umat gereja sebagai iya itu Bu ya. Terus sekarang saya masih belum paham apa itu hak, apa itu kewajiban. Itu sih Bu. Oke, mungkin Daniel sini Ibu kasih gambaran tentang hak dan kewajiban sebagai seorang Katolik, kita sebagai seorang anggota gereja kan. Nah di sini Ibu akan mungkin menjelaskan kembali tentang hak dan kewajiban karena Daniel juga belum paham ya tentang hak dan kewajiban sebagai seorang Katolik. Nah sekarang di sini Ibu ngomong hak dan kewajiban Daniel secara pribadi itu seperti apa contohnya? Saya paham Bu, itu apa yang perlu saya berikan. Salah, hak itu apa yang saya bisa dapat. Kalau kewajiban itu apa yang saya berikan. Jadi keduanya itu berjalan bersama. Itu benar-benar hak dan kewajiban. Tetapi di sini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai umat Katolik. Nah, contohnya hak kita sebagai umat Katolik itu belajar tentang iman, tentang tujuh sakramen, juga doa-doa dalam Katolik. Itu contoh hak kita sebagai seorang Katolik. Kewajiban kita sebagai umat Katolik itu di dalam gereja itu contohnya mengikuti perayaan Ekaristi, juga terlibat aktif di gereja. Itu juga salah satu kewajiban kita sebagai seorang Katolik. Nah, di sini saya udah bergambaran tentang hak dan kewajiban sebagai umat Katolik. Yang saya katakan sih, yang saya ajarin itu tuh ini hak khusus orang Katolik itu mendapatkan pendidikan iman yang layak. Contohnya kayak kan dalamnya aku Krisna Ibu. Oh, dan ini belum Krisna ya? Iya. Oh, itu Bu. Jadi kan aku harus boleh dapat hakku tuh ikut sama Krisna, ikut pelajarannya. Nah, maksudku ya itu mengikut pelajaran Krisna. Iya, kalau aku nggak ikut itu kan nanti nggak boleh. Nah, lagi yang Ibu bilang waktu itu kan harus bisa itu sih Bu. Nah, yang saya bingung itu satu Bu. Iya apa? Nah, seandainya nih Bu, kalau saya nggak melakukan kewajiban saya sebagai orang Katolik seperti nggak pernah masak gitu Bu. Tapi gereja itu memberikan hak saya sebagai orang Katolik tetap dimasukkan dalam warga Katolik Bu. Nah, apakah itu juga kan nggak sejalan nih Bu antara hak dan kewajiban? Jadi gimana Bu? Dan dia juga mau misalnya. Iya. Seharusnya kita sebagai seorang Katolik kita harus punya tanggung jawab antara hak dan kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai umat Katolik ya mau nggak mau kita harus menjalankan tanggung jawab itu. Kita harus mengikuti misa saat hari Minggu maupun hari perayaan besar. Kita kan juga sudah memiliki tanggung jawab pribadi karena kita adalah seorang Katolik itu. Jadi kewajiban itu harus dijalankan gitu atas tanggung jawabnya, dan itu kita juga berhak karena ketika kita mengikuti misa itu kita bisa mendapatkan hak kita dalam iman itu, apalagi dalam perayaan liturgi Ekaristi. Itu kewajiban kita sebagai seorang anggota gereja Katolik. Itu Ibu saya belum paham. Itu aja sih Bu pertanyaan saya yang saya masih belum paham. Mungkin nanti kalau ada yang nggak paham lagi saya akan tanya lagi. Oke. Nanti kalau nanti kita bahas kembali lagi bersama di kelas. Kalau misalnya ada yang dipahamkan, boleh kita sharingkan dan kita diskusikan lagi bersama. Nah, minggu depan itu kita ada belajar kembali tentang hak dan kewajiban kita. Mungkin di sini Daniel sudah mendapatkan gambaran. Nanti minggu depan itu kita akan memperdalam lagi tentang keimanan kita dalam gereja Katolik seperti apa. Apakah mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi oleh
ini kan kalau saya masih bingung lagi. Oke, kalau misalnya nanti kalau ada kebingungan atau apa, tanyain aja ya sama ibu biar ibu bisa bantu untuk